Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Bayu Nasiruddin. Di sini saya akan mempresentasikan pemikiran tokoh Utsmani bernama Mustafa Kemal Atatürk. Langsung saja, pemikirannya yaitu latar belakang tokohnya yaitu Mustafa Kemal Atatürk lahir dan dibesarkan di Selanik atau Tesaloniki, kota pelabuhan kosmopolitan di Balkan yang menjadi pintu masuk ide-ide liberal dan sekuler Eropa ke jantung Kesultanan Utsmaniyah. Pendidikannya di Akademi Militer bernama Mansir Askeri Idadisi dan Maktayyab Arhabi. Memperkenalkannya pada sains barat, matematika, bahasa Prancis, yang membuka akses langsung pada karyanya Rousseau, Voltaire, dan Montesquieu. Pengalaman intelektual inilah yang membentuk transformasi pandangan dunianya dan teosentris menuju antroposentris. Lalu kondisi politik sosial yang melatar belakangi pemikiran Kemal Atatürk lahir dari respon terhadap krisis multidimensi Kesultanan Utsmani sejak abad ke-18, stagnansi militer, kebangkrutan ekonomi, dan korupsi birokrasi, dan disintegritas akibat nasionalisme etnis. Rangkaian upaya reformasi sebelumnya yaitu Tanzimat pada tahun 1839 sampai 1856, gerakan Young Ottomans hingga Young Turks atau CUP dinilai gagal mengatasi kemunduran, kekalahan dalam Perang Dunia I dan Perjanjian Sevres pada tahun 1920 yang menghinakan bangsa Turki menjadi titik nadir yang melahirkan Perang Kemerdekaan Turki, di mana Atatürk muncul sebagai pemimpin militer dan akhirnya politik. Gagasan-gagasan utamanya yaitu pemikiran Atatürk disusun dari sintetis positivisme Auguste Comte, materialisme saintifik Buckner Hegel, dan kerangka Harsh Medianetsia Gokab. Ia meyakini masyarakat Turki terjebak dalam tahap teologis metafisis yang harus dilompati menuju positif ilmiah. Gagasan intinya yaitu laik, berbeda dari sekulerisme pasif Anglo-Saxon. Ia mengikuti model laicite Prancis yang agresif dan anti-klerikal, yaitu bukan sekedar memisahkan agama dan negara, tetapi menundukkan agama secara total di bawah kontrol negara. Kebijakan-kebijakan yang diterapkan seperti implementasi gagasan ini berlangsung sistematis: penghapusan kesultanan pada tahun 1922 dan kekhalifahan pada tahun 1924, pembubaran tarekat sufi dan undang-undang topi pada tahun 1925, penutupan seluruh madrasah melalui unifikasi pendidikan, adopsi penuh hukum perdata Swiss pada tahun 1926, dan yang menghapus syariat dari hukum keluarga, serta revolusi bahasa pada tahun 1928 yang mengganti aksara Arab dengan Latin dan memuncak pada azan berbahasa Turki pada tahun 1932. Sebagai instrumen kontrol, negara mendirikan sebuah lembaga bernama Diyanet İşleri Başkanlığı untuk memonopoli interpretasi keagamaan resmi. Pengaruhnya terhadap modernisasi Turki. Kebijakan-kebijakan ini merombak total fondasi legitimasi negara dari basis teologis menjadi basis nalar ilmiah dan kedaulatan sekuler nasional. Turki menjadi satu-satunya negara berpenduduk mayoritas muslim yang mencoret hukum keluarga Islam dari konstitusinya, menjadikannya rujukan unik sebagai studi hukum Islam kontemporer. Kritik dari tokoh terhadap pemikirannya ini seperti pemberontakan Syekh Said pada tahun 1925 dan resistensi intelektual kultural Said Nursi melalui Risalisi Nur menunjukkan bahwa sekularisasi koersif gagal menghapus islamitas dan kesadaran kultural masyarakat Anatolia. Dikotomi Center Prairie, Syarif Mardin mengungkap keterbelahan struktural antar elit Kemalis perkotaan
dan masyarakat pinggiran yang tetap religius. Lebih jauh, Diyanet sendiri menjadi paradoks. Institusi yang dirancang untuk mendomestikasi Islam justru menjadi kendaraan kebangkitan Islam politik pasca tahun 1950. Dibuktikan oleh rangkaian intervensi militer pada 1960, 1971, 1980, dan 1997 untuk menjaga sekularisme yang terus terancam. Relevansinya dalam kajian pemikiran Islam kontemporer, penghapusan kekhalifahan oleh Atatürk memicu fragmentasi otoritas keagamaan global yang melahirkan beragam respon. Sekularisme Ali Abdul Ali Al-Razik di Mesir, gerakan revivalis seperti Ikhwanul Muslimin, gerakan khilafat di India, hingga lahirnya Nahdlatul Ulama di Nusantara melalui Komite Hijab pada tahun 1924. Dengan demikian, pemikiran Kemal Atatürk tetap menjadi rujukan penting dalam diskursus relasi agama dan negara. Kompatibilitas sekularisme dengan teologi Islam serta dinamika desekularisasi yang masih berlangsung dalam politik Turki kontemporer. Demikian presentasi singkat yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.